Halo guys, selamat datang di channel YouTube aku. Di sini aku mau ngasih kalian tutorial cara mengerjakan soal Mayop Accounting. Di sini aku pakai soal Bangun Jaya ya, Bangun Jaya tahun 2016. Nanti soalnya bakalan aku taruh di description box link G-Drive soalnya supaya kalian bisa download juga. Untuk soal yang pertama, tentu aja kita harus create terlebih dahulu untuk buat data company-nya. Yang pertama, klik create a new company file. Nah, di sini ada beberapa informasi yang perlu kalian isikan. Nah, kita dapat datanya dari mana? Dapatnya dari soal. Nanti soalnya kalian lihat ya. Nah, di sini kalau aku lebih suka dari introduction ini langsung klik next supaya step-step yang mau kita isikan itu tidak ada yang terlewat. Tapi kalau misalnya kalian mau lewat dot-dot ini juga bisa. Nanti tinggal klik aja informasi mana yang mau diisi. Oke, langsung aja kita klik next. Nah, di sini ada informasi dari perusahaan yang harus kita isikan. Yang pertama ada company name. Di sini namanya Bangun Jaya. Saya kasih tutorial biar kelihatan gitu kalau ini file tutorial saya. Kalian bisa isi terserah, mau Bangun Jaya aja boleh, Bangun Jaya terus dalam kurung nama kalian juga boleh. Nah, untuk address-nya kita isikan juga yaitu Jalan Raya. Oke, untuk phone number-nya kita isikan juga 0282 4747. Jadi ini kalian isinya sesuaiin aja sama soalnya. Soalnya tulisannya kayak gimana, kalian inputin aja untuk informasi ini. Mohon maaf ya guys kalau agak berisik. 4748. Oke, untuk email address-nya di sini di soal itu tercantum info@aurapraba.com. Kemudian kita cek lagi informasi dari perusahaan ini apakah udah benar, udah sesuai belum sama soalnya. Kalau belum, tinggal diedit. Kalau udah sesuai, kita klik next. Nah, di sini untuk pengisian tanggal ya, tanggal pengisian kita itu current financial year. Ini berarti tahun pembuatan ini tuh kapan. Di sini tercantum 2016, berarti ini 2016. Ini untuk last month of financial year, ini berarti bulan berakhirnya, kita akan buat Desember. Kemudian untuk convention month, yaitu bulan pembuatannya atau bulan awalnya, yaitu January. Untuk number of accounting period, di soalnya itu minta dipakein itu 13 bulan. Jadi kita pilih 13. Oke, klik next. Kita cek nih di bagian ini apakah udah bener belum, ini sesuai sama permintaan soalnya belum. Nah, di sini tercantum Januari tanggal 1 Januari 2016 to 30 Desember 2016. Nah, ini berarti udah benar, udah sesuai sama soalnya. Kalau masih belum sesuai punya kalian, bisa di back, terus nanti diedit. Nah, kalau udah sesuai gini langsung klik next. Karena kita akan pakai template dari Mayop ini sendiri, berarti kita pilih yang poin 1,
yaitu I would like to start with one of the list provided. Nah, habis itu klik next. Ini kita akan pilih industry classification. Di soalnya ini gak dijelasin ya industry classification-nya apa, tapi type of business-nya itu roofing contractor. Jadi kalau misalnya kalian nemu soal kayak gini, kalian nggak tahu nih industry classification-nya apa, kalian bisa pilih all, nanti bakalan muncul semua, ada banyak. Nah, di sini nanti ada macam-macam ya. Untuk industry classification-nya kalian bisa pilih terserah, bisa pilih all, tapi untuk type of business-nya harus tetap sesuai, harus roofing contractor, harus sesuai sama soalnya. Berarti ini tinggal kita ketik di look for roofing contractor. Nah, ini udah muncul ya, roofing contractor, kita pilih, terus use business type. Setelah ini, kita klik next. Nah, ini adalah tempat penyimpanan dari file kalian. Kalau ini kalian udah srek gitu, nyimpennya di sini. Kalau misalnya belum mau dipindah, boleh, bisa. Tinggal klik change. Change terus pilih mau di mana kalian nyimpennya. Bisa. Oke. Kalau aku tetap disimpan di sini ya. Oke, selanjutnya ini punyaku di versi plus 19 Bangun Jaya tutorial. Kemudian klik next jika udah sesuai. Nah, di sini kita pilih setup assistant. Nah, ini adalah kita close dulu. Ini adalah tampilan dari lembar kerja Mayop kita yang akan kita pakai seperti itu. Selanjutnya nih, setelah tadi kita atur informasi perusahaannya, soal selanjutnya itu aku buka di sini ya, biar kalian bisa lihat langsung. Nah, tadi kan kita kerjanya di sini ya, di informasi perusahaan. Tadi udah sampai email ini. Kemudian perintah selanjutnya itu the following preference option must be activated. Berarti kita harus aktifin beberapa option ini. Di option ini harus kita aktifin. Caranya adalah kita ke Mayop tadi. Setelah itu kita pilih setup preference. Oke, di sini ada banyak ya. Di sini ada account, banking, sales, time billing, purchase, payroll, inventory, card file. Oke, di sini tersedia banyak template seperti itu. Oke, tadi kita sampai di soal setup preference ya. Di sini kita bakalan atur caranya, balik ke Mayop, kita pilih setup, kita pilih preference. Oke, yang pertama tadi kita bakalan ke sistem preferences. Jadi kita di halaman sistem ini dulu. Perintahnya adalah tick the option for one if jobs bla bla bla. Tick berarti kita centang, kalau untick berarti kita hilangin centangnya. Nah, ini perintahnya adalah tick the option, berarti kita akan tick di bagian one if jobs. One if job are not assigned to all transaction, berarti yang ini udah. Habis itu kita bakalan ke Windows Preferences. Nah, di Windows Preferences ini minta di untick alias centangnya itu dihilangin.
Untick option for automatically check spelling. Oke, berarti yang ini tiknya kita ilangin, untick. Setelah itu kita ke sales preferences. Berarti ke bagian sales. Perintahnya tick the option for warn for duplicate invoice. Yang ini kita tick atau kita beri centang ya. Selanjutnya ada purchase preferences. Purchase preferences ini minta tick the option for warn to duplicate purchase. Berarti yang ini kita tick. Selanjutnya yang terakhir ada security preference. Klik user ID. Berarti ini perintahnya tuh kita disuruh buat ID baru gitu. Jadi langsung aja kita klik security user ID. Kita klik new untuk buat password baru. Nah, di sini aku bakalan pakai passwordnya itu nama aku Ria Septiani. Untuk passwordnya aku bakalan pakai nama depan aku aja, Ria. Confirm password, Ria. Oke, informasi udah benar, langsung klik OK. Nah, ini adalah user ID yang udah aku buat tadi. Kemudian klik OK, udah selesai. Klik OK lagi. Nah, selanjutnya kita bakalan cek nih, apakah security code yang kita buat tadi itu bisa dipakai nggak sih? Nah, caranya adalah kita close dulu. Close-nya itu di bagian ini. Kita close, klik no. Nah, selanjutnya kita akan masuk lagi ke file yang kita buat tadi. Oke, masuk ke Mayop. Kita udah nggak klik create ya, karena kan tadi kita udah buat filenya. Jadi tinggal klik open. Kita pilih tadi filenya kita taruh di mana. Tadi aku taruh di local disk C, terus plus 19. Nah, ini tadi soal aku itu yang ini, Bangun Jaya tutorial. Oke, kita open. Nah, ini adalah password yang udah kita buat tadi. Sekarang aku mau inputin password aku. Untuk passwordnya. Nah, klik OK. Nah, kalau udah muncul kayak gini berarti password yang kita buat tadi itu udah berhasil ya di sistem security tadi. Nah, selanjutnya kita bakalan buka nih. Ini kan ada 3 option ya. Itu kita pilih salah satu yang paling menguntungkan. Tapi jangan sampai pilih yang read only atau option kedua ini nggak bisa dipakai karena ini cuma bisa dibaca aja. Tapi kan kita tujuannya mau edit lagi ya. Jadi kita pilih yang paling menguntungkan. Di sini aku mau pakai yang ketiga ini, 90 days remaining. Kemudian klik continue. Oke. No. Oke. Kita perbesar aja biar enak. Selanjutnya kita bakalan masuk ke soal selanjutnya aja ya, langsung aja. Di soal nomor 2 ini, ya ini ya, set up the list below. Di soal yang ini, berarti kita disuruh men-setupkan akun listnya. Ada yang don't use ini berarti kita hapus. Terus ada change, ada need to add, ini berarti kita harus nambahin. Ada banyak yang bakalan kita kerjain di nomor 2 ini. Langsung aja ke caranya. Langsung aja kita ke list account. Nah, ini ada banyak banget akun-akun yang disediain sama Mayop. Antaranya ada, yang pertama ada aset, kemudian ada liability, equity, income, cost of sales atau PHP ya kalau istilahnya itu, kemudian expense, other income, other expense.
Nah, ini dia tuh punya kode-kode sendiri ya. Kayak misalnya ini order expense ini kode depannya itu 9, aset kode depannya 1 gitu. Nah, kita baca soal dulu. Di soalnya itu minta apa? Yang pertama itu. Nah, yang pertama itu minta don't use following account code anymore. Yang pertama itu kode 12120. Dia kodenya 1 ya, ingat, kodenya 1. Nah, oleh karena itu, karena tadi udah 1 ya, kita jangan pilih all account terlalu banyak, nanti susah. Kita langsung menuju aset aja, karena kan tadi udah udah ada tulisannya ya, ini kodenya itu yang depan ini loh, yang 1111 ini 2 gitu. Nah, karena ini 1 berarti kita langsung aja ke aset. Langsung ke aset, terus yang mau dihapus itu apa? Payroll check account. Oke, di bagian payroll check account ini kita langsung edit bawah, edit atas, delete account. Nah, dia nggak bisa dihapus. Kenapa? Kita lihat dulu. Dia nggak bisa dihapus karena ini linketnya itu dicentang. Aku bakalan kasih tahu cara yang aku pakai ketika mengerjakan soal ini, ketika dia nggak bisa dihapus kayak gini. Kita lanjut dulu ke yang kedua, itu ada case driver. Ini harus dihapus. Dia nggak kecentang ya ini case driver, jadi dia pasti bisa dihapus. Kita langsung aja kita edit bawah, kemudian klik edit atas, delete account. Tuh, dia bakalan kehapus. Kemudian let's proof for doubtful debt. Ini juga bakalan kita hapus, edit bawah, edit atas, delete account. Nah, udah. Kemudian yang kedua ada the company change some account as follows. Ini kita bakalan ganti informasinya. Yang pertama ada petty case. Petty case ini kita bakalan ganti nomornya aja dari yang 12140 jadi 12120. Ya kan? Nah, tadi kita kan masih punya payroll check account yang nggak bisa dihapus ya. Kalau cara aku itu untuk petty case-nya ini malahan aku hapus. Jadi nanti aku petty case-nya ini bakalan inputin ke payroll check account-nya. Jadi petty case-nya ini kita edit bawah, edit atas, delete account. Ini yang aku pakai ya. Tapi kalau misalnya kalian nggak punya masalah kayak aku, ini petty case-nya langsung diganti aja. Caranya diedit. Nah, kemudian dia kan maunya mintanya diedit nomornya aja kan, dari 12140 jadi 12120. Nah, ini tinggal diisi aja nih 2120. Yang depan ini udah otomatis karena kita inputnya langsung di aset. Kemudian klik OK. Oke, tapi karena aku mau hapus jadi aku langsung aja delete account. Nah, berarti petty case-nya hilang kan? Tapi di sini nggak minta dihilangin. Kita bakalan input petty case-nya lagi. Di payroll check account yang tadinya harusnya kita hapus, kita edit. Nah, di sini account number-nya kita buat 2120. 2120 dari mana? Dari ini. Tadi kan awalnya petty case nomornya ini ya. Nah, minta di change atau diubah jadi 12120. Jadi kita ubah jadi 2120. Payroll check account kita ganti jadi petty case. Oke, udah kayak gini. Yang kita ubah cuma ini aja ya, yang aku ubah tadi. Petty case udah, kemudian klik OK. Selanjutnya apa? GST liabilities. Ini kodenya adalah 2. Oke, bisa kalian lihat ini kodenya 22300. Berarti dia masuknya langsung di liability. Nih, bener kan? Kodenya langsung 2. Jadi cara gampangnya kayak gitu ya. Tadi GST liabilities. Berarti yang ini minta diapain? Diganti jadi VAT liabilities. Oke, kita edit. Nomornya tetap ya karena nggak minta diganti. Nah, ini kita baru ganti jadi VAT liabilities.
liabilities. Oke, kalau udah bener langsung klik OK aja. Kemudian yang kedua ada GST collected. Sama, tadi minta diganti jadi VAT. Ini langsung aja VAT liabilities. Oh, jadinya VA collected. Sorry guys. Dia mintanya collected. Jika udah benar, langsung klik aja OK. VAT collected. Selanjutnya ada GST paid. Sama perintahnya, langsung diubah aja. Kalau mintanya yang dirubah nama, kita rubah nama aja, nggak perlu rubah yang lain-lain ya. Kalau mintanya yang dirubah nomor, ya kita rubahnya nomor aja, seperti itu aja. Turutin soalnya aja gitu. Ini dirubah jadi VAT paid. Kemudian klik OK, dicek udah benar. Kalau belum benar, diedit lagi, dirubah lagi. Oke. Untuk step yang ini berarti udah selesai ya. Sekarang step selanjutnya yaitu the company need to add. Berarti kita harus nambahin. Yaitu apa yang ditambahin? VAT clearing. Caranya gimana? Langsung aja. Ini tadi minta ditambahinnya VAT clearing ya. Kodenya kode 2. Berarti di liability, bener banget. Berarti kita tetap main di liability, langsung klik new karena kita akan buat akun baru. Klik new. Kita masukin kodenya. Kodenya adalah 2340. Klik enter. New account. New account ini account name, Account name-nya kita isi VAT clearing. Udah. Klik OK. Oke, udah selesai ya. Kemudian selanjutnya itu kita bakalan setup the name tax code. Kita udah ada di bagian ini ya. Di bagian setup the new tax code, berarti kita bakalan setup new code atau kode pajak ya istilahnya. Ini udah selesai, langsung kita close. Kemudian kita akan ke list, klik tax code. Nah, ini yang kita butuhin apa aja sih kode pajaknya? Di sini kita cuman butuh untuk nambahin VAT, value added tax. Oke, berarti kita akan hapus kode-kode pajak yang nggak dibutuhin. Caranya gimana? Langsung aja kita klik kanan, delete tax code. Nah, kalau muncul kayak gini, berarti dia kan nggak bisa dihapus ya. Itu abaikan aja. Kita lewati dulu. Yang nggak bisa dihapus itu kita lewatin aja. Kita hapus yang bisa dihapus gitu. Kalian mau hapus lewat bawah? Boleh. Bisa banget untuk hapus lewat bawah. Nggak harus dari atas kok. Kalian acak juga boleh. Ini nggak bisa dihapus. Kita lewatin. Ini juga nggak bisa. Kita lewatin juga. Ini juga nggak bisa dihapus ya. Ini juga nggak bisa. Kemudian kita hapus. Oke. Oke, tinggal sisa 2 ya. Ini nggak bisa dihapus tadi. Kemudian ya kita bakalan input VAT ya, kode pajak baru. Biar nggak terlalu banyak kode pajak yang kita punya, kita langsung edit aja dari kode pajak yang nggak bisa dihapus tadi. Jadi jangan klik new, nanti terlalu banyak kode pajaknya. Aku bakalan pakai di GST. Yang bagian GST ini bakalan aku edit jadi VAT. Oke, klik edit. GST-nya kita ganti jadi VAT. Good and service tax. Ini udah benar, udah sesuai.
ininya juga udah sesuai, rate-nya 10%. Oke, udah bener ya. Kalau belum bener, kalian rubah aja. Tapi kalau udah bener kayak gini, langsung klik aja. Oke. Oh ya, untuk yang di editnya itu cuman dari text good sampai rate aja ya. Di bawahnya ini, link-linknya ini gak usah. Itu kalian biarin aja. Itu gak perlu diedit. Jadi editnya cukup sampai dari rate ini aja. Klik OK. Nah, ini adalah kode pajak yang udah kita buat tadi, yang baru ya. Kalau udah selesai, kita klik close. Untuk setup the new text code-nya udah selesai. Selanjutnya apa nih? Kita bakalan setup the job list. Ini ada job listnya ada construction dan service. Caranya gimana? Langsung aja tadi tetap di bagian list. Lalu kita pilih jobs. Klik new. Pokoknya untuk menambahkan segala sesuatu itu pasti klik new. Untuk job number ini nggak pasti angka ya, bisa jadi kode. Tadi kode yang pertama itu C for construction, berarti kita klik C, kita enter. Untuk job name-nya, kita pilih construction. Oke, untuk informasi yang ditambahin cuma itu aja. Kemudian klik new lagi karena kita ada dua kode ya yang mau diinput. Yang ini service. Udah, kalau udah selesai kita klik OK. Nah, ini adalah job list yang udah kita input tadi. Kalau mau diedit bisa langsung diedit. Kalau mau tambah baru bisa langsung tambah baru. Kita klik close. Selanjutnya itu ada setup the category list. Caranya kita ke list. Kita pilih categories. Caranya sama, klik new untuk tambahin yang baru ya. Untuk kategori ID-nya itu yang pertama ada CLP. Klik enter. Kemudian kategori name-nya Cilacap. Oke, klik new karena masih ada lagi. Yang selanjutnya ada PWT. Kategori name-nya itu Purwokerto. Oke, klik new. Yang terakhir itu ada YGK dengan nama Yogyakarta. Udah ya, udah semua diinput, klik OK. Kalau udah semua gini, kita klik close. Selanjutnya ada setup the following card list. Kita di bagian ini ya, following card list. Caranya masih sama, kita ke list, kita pilih card. Oke, langsung aja kita klik new. Untuk buat data baru tuh pasti new. Nah, kita lihat nih, kita mau input yang mana dulu. Kita bakalan input yang pertama itu customer. Kita lihat di bagian ini, customer ya kita harus sesuaiin. Kalau mau customer ya pilih customer, supplier. Sekarang yang pertama adalah customer. Udah bener. Name of customer-nya itu siapa? Inti Alam. Inti Alam, klik enter. Oke, Inti Alam udah bener ya. Selanjutnya kita klik new. Kita masih di customer. Yang selanjutnya adalah Green Lamp. Kemudian customer yang ketiga itu ada Splendor. Oke, klik new lagi. Tadi kan udah 3 ya, yang kita input ini udah Inti Alam, Green Lamp sama Splendor. Selanjutnya adalah supplier, Pleasant dan lain-lain. Bagian customer ini atau card type ini kita harus ganti ke supplier karena kita mau input datanya supplier. Yang pertama itu ada Pleasant. Kita klik new. Kemudian ada Instrumental. Kemudian klik new. Selanjutnya ada Rehow. Oke, klik new lagi.
Sekarang kita bakalan inputin employee. Kita klik employee. Yang pertama ada Kim. Yang kedua ada Ain. Oke, udah semua, langsung klik OK. Ini adalah card list yang kita buat tadi ya. Kita bakalan cek, bisa lewat sini ya. Customer ada 3, udah benar. Supplier ada 3, udah benar. Employee-nya kita input 2 tadi, udah benar. Kalau udah benar, klik close. Selanjutnya kita ada ini ya, set up the item list as below. Oke, kita langsung aja ke caranya. Klik list. Klik item. Oke, selanjutnya adalah klik new karena kita akan tambahin data baru ya. Yang pertama itu ada DL, Decorating Laminates. Kita kerja di halaman ini ya, Decorating Laminates. Oke, item numbernya itu DL. Name-nya adalah dekoratif. Laminates. Selanjutnya kita klik enter supaya ini ke input ya, Decorating Laminates. Kemudian itu ada I buy this item. I buy this item kita centang, kemudian kita linkkan. Dia mintanya di-linkkan kemana? Dia mintanya di kode 51100 atau material. Langsung aja, berarti yang ini kita klik use account. Kemudian I sell this item. Itu mintanya di kode 4200. Construction ini udah benar use. Kemudian inventory this item ini hilang ya, nggak apa-apa, nggak usah khawatir, nanti kita bakalan linkkan lagi. Nah, yang inventory this item ini mintanya di 12310 inventory material stock. Yang ini ya, dia kodenya beda ya, punya aku sama punya soal itu beda. Aku nggak tahu kenapa, kayaknya karena aplikasi yang dipakai ya. Tapi tenang aja, kode ini nggak terlalu berpengaruh kok. Jadi misal kodenya nggak sama, yang penting itu di bagian ininya, inventory material stocknya ini harus benar. Jadi kalian jangan cuma lihat di kodenya aja, tapi kalian lihat di keterangannya. Keterangannya tuh yang ini loh. Nah, keterangannya ini kayak gimana? Jadi kalau misalnya kodenya salah, maksudnya kodenya beda, tapi keterangannya ini sama, itu berarti udah benar. Karena emang setiap application setahu aku itu emang beda-beda ya. Gitu. Selanjutnya, kita klik use account. Ini kita linkkan lagi karena tadi hilang, tadi material, kita use account lagi. Selanjutnya itu ada selling price. Selling price text code when selling unit. Oke, kita bakalan ke sebelum ke selling kita ke buying dulu ya, biar informasinya sama. Buying unitnya kita tadi milihnya itu pack. Kita tulis pack. Text code-nya itu NT. Nah, ini not reliability. Oke, kemudian ke selling. Selling price-nya itu 510.000. Yang bagian ini loh. Nah, yang ini itu 510.000. Oke, biar lebih kelihatan ya. Di bagian selling price-nya itu 510.000. Kita bakalan inputkan. Ini tadi pack ya. Ini 510
Ini tanpa titik, jadi langsung aja. 510.000. Oke, text code-nya NT. Oke, udah kita inputin semua, langsung klik OK. Nah, ini adalah data barang yang udah kita input tadi. Selanjutnya kita bakalan inputin lagi yang selanjutnya. Aku cuma mau nunjukin aja. Klik New. Kemudian tadi ada RS. RS itu roller shooters. Kemudian habis the item, udah bener linknya, kita tinggal centang-centang aja. Material construction, inventory material stock. Oke. Linknya tetap sama ya, ini sama ini tuh linknya sama. Kayaknya semuanya sama, jadi nggak ada yang diubah. Kemudian kita ke buying details, udah bener, pakai big. Ini boleh kalian cek lagi atau enggak, karena kalau nggak kalian cek pun itu pasti udah benar, karena kan tadi udah diinput di awal. Nah, untuk selling price-nya, ini pack udah benar, NT udah benar, kita tinggal ubah di angkanya aja, karena angkanya pasti beda. Dia mintanya di angka 1.071.000. Oke. Kemudian kita langsung klik new, karena ada barang yang lain, yaitu ST. ST ini stone tillers. Nah, ini linknya udah bener ya, nggak perlu kita centang-centang lagi. Buyingnya juga udah bener, sellingnya tinggal kita ubah base selling price-nya, yaitu di angka 1.020.000. Jika udah, klik OK. Kita cek lagi. DL, RSST. Oke, name-nya udah bener. Sell price-nya 510.000. Sudah benar semua. Oh, ini. Ya, sudah benar. Oke, selanjutnya kita klik close kalau udah benar. Selanjutnya kita bakalan masuk di soal nomor 3 ya. Nah, yang ini. Soal yang ini. Ini apa sih? Ini adalah balance sheet. Balance sheet 1 Januari 2016. Kenapa 1 Januari 2016? Kita kan lagi kerja di bulan Januari, kenapa kok udah ada balance sheet-nya? Nah, balance sheet 1 Januari 2016 ini adalah balance sheet awal periode, atau dia ini balance sheet akhir periode tahun lalu. Jadi balance sheet dari akhir bulan Desember 2015. Nah, itu kita inputkan lagi gitu. Jadi ini balance sheet-nya. Nah, balance sheet-nya ini minta di setup account opening balance sheet information of 1 Januari 2016. Jadi kita bakalan setup balance sheet-nya ini. Sekali lagi, ini adalah balance sheet dari periode sebelumnya, harus kita input lagi. Caranya gimana? Langsung aja kita ke setup. Kita pilih balance. Account opening balance. Nah, ini adalah informasi-informasi yang bakalan kita input. Jadi ini, angka-angkanya ini bakalan kita inputin di bagian sini. Oke, kita mulai input ya. Yang pertama ada bid and information at cost. Nah, yang ini ya. Berarti kita inputkan information at cost-nya itu 250 juta. Kemudian debt-nya 50 juta. Nah, aku mau kasih lihat, di sini kan 50 jutanya di dalam kurung ya. Itu berarti artinya minus. Jadi, pada penginputannya ini harus dikasih simbol min. Dikasih minus 50 juta. Kita enter, kemudian ada
check account. Nah, di sini untuk kalian lihat di sini ada total building, total fix. Nah, ini yang pokoknya yang di awal kalimatnya itu total itu nggak perlu diinput. Kita yang input tuh yang nggak ada tulisan totalnya aja. Jadi ini nggak perlu diinput, langsung aja kita masuk ke check account. Check account di sini nominalnya itu 250 juta. Oke, 250 juta. Kemudian petty case-nya itu di bagian sini itu ada 50 juta. Selanjutnya ada trap debtor itu 7.700.000. Trap debtornya di sini 7 juta. Oke. Selanjutnya ada inventory material stock. Inventory material stock di situ ada 86.500.000. Oke, selanjutnya ada trade creditors. Trade creditors kita cari. Trade creditorsnya itu gimana ya? Kalian bisa scroll ini kalau misalnya gak nemu. Kita bakalan cari, oh ini trade creditorsnya itu ada 9.900.000. Oke, selanjutnya ada VAT collected 700. VAT collected di sini sebesar 700.000. Kemudian ada VAT paid-nya itu minus 900.000. VAT paid-nya udah benar. Kemudian ada owner share capital. Oke, di bagian ini capital sebesar 450 juta. 450. Selanjutnya ada return on earnings. Di bawahnya ini, bawah sendiri itu 134.500 juta. Nah, ini yang perlu kalian perhatiin adalah di bagian amount left to be allocated, ini harus 0. Kalau udah 0 ini berarti udah benar, dia udah balance. Kalau misalnya dia ini belum 0, masih sisa berapa juta seperti itu, jangan klik OK dulu. Kalau kalian klik OK, berarti itu kalian menyimpan pekerjaan ini. Kalian harus cari dulu di mana sih yang masih kurang, di mana yang masih salah, kok masih belum balance gitu. Dibenerin dulu, kalau udah benar, udah 0 seperti ini, kita klik OK. Selanjutnya kita ada di bagian ini, set up the following customer balance. Ini adalah piutang atau hutang dari customer. Kalau di kita itu nyatetnya piutang ya. Itu piutangnya itu dari inti alam. Ini piutang periode yang lalu. Ini harus kita input juga. Terus kemudian ada dari suppliers, ini berarti hutang yang kita punya ke suppliers. Ini juga harus diinput. Kemudian ini ada inventory opening balance, ini adalah sisa barang dari periode yang lalu, kita juga harus input juga. Caranya gimana? Yang pertama itu kita bakalan set up the following customer in dulu ya. Kita harus inputkan hutang dari customer ke kita. Caranya gimana? Masih sama, kita ke setup, kemudian kita balance
customer balance. Nah, ini tadi hutang punya siapa? Hutangnya punya Inti Alam. Jadi di sini customer detailnya kita klik, kita pilih Inti Alam. Use customer, kemudian add cell. Nah, Inti Alam kita enter, kemudian kita isikan informasi-informasi yang ada. Yang pertama ada invoice. Invoice-nya itu S15.001. S15.1. Untuk date-nya hati-hati di sini 31 Desember 2015. Jangan sampai salah input. Kemudian customer PO-nya. Customer PO-nya adalah IA 14.001. Untuk totalnya itu ada 7.700.000. Nah, text code-nya itu apa? Di sini ditulis include VAT. Oke, berarti di sini text code-nya VAT. Ini udah benar. Kalau misalnya masih salah, ini tadi kita ada 2 ya. Itu kita bisa pilih, kita tinggal use text code karena ini udah benar. Kemudian kita pilih kategori. Kategorinya itu di mana? CLP. Kita klik use. Kita cek lagi informasi mana nih yang belum masuk. Kayaknya udah semua. Kemudian klik record. Nah, ini klik OK. Nah, kalau udah muncul congratulations, berarti ini udah benar. Yang kalian input ini udah sesuai dengan balance sheet yang kalian inputin di awal tadi. Oke? Langsung klik OK. Oke lagi. Ini yang kalian input tadi, kemudian kita close. Selanjutnya adalah kita inputin yang punyanya suppliers. Caranya masih sama. Klik setup, kemudian balance, supplier balance. Suppliers yang mana yang mau kita catat? Punyanya Clason. Kita use suppliers at purchase. Kita enter. Kita isikan informasinya seperti yang kita lakukan tadi. Nomor PO-nya itu P15.001. Untuk tanggalnya itu 31 Desember 2015. Supplier invoice-nya itu CL 14.001. Kemudian untuk total including-nya itu 9.900.000. Nah, untuk text code-nya itu VAT. Ini berarti sama kayak tadi ya. Udah benar, VAT untuk kategorinya itu CLP. Oke, kalau udah benar record, klik OK. Nah, dia muncul congratulations lagi, berarti yang kalian input udah benar. Pokoknya kalau kalian input di bagian ini itu harus muncul congratulations. Kalau belum muncul congratulations, itu tandanya pekerjaan kalian masih salah gitu. Klik OK. Kemudian close. Selanjutnya apa nih? Kita bakalan inputin barang dari periode lalu, kita inputin di periode sekarang, yaitu set up the following inventory opening balance. Caranya gimana? Caranya adalah kita ke bagian inventory, kemudian pilih count inventory yang ini. Nah, kalian perhatiin di sini ada yang kedip-kedip di bagian ini. Kalian kerjanya bakalan di bagian itu. Jadi di informasi ini, yang quantity ini, 25, 50, 45 ini, kita bakalan inputin di counted. Oke, jangan dipindah, jangan di difference atau on hand. Kita kerja di bagian yang kedip-kedip, udah ada tandanya. Kalian jangan pindah-pindah. Kemudian kita inputkan yang DL itu ada 25 pak. Kita enter, kemudian ada 50 pak. Kita enter. Yang ST-nya ada 45 pak. Kita enter.
Udah, kita cek, udah benar. Kemudian adjust inventory. Klik continue, opening balance. Nah, udah. Selanjutnya kita bakalan masukin informasi yang belum kita masukin. Yang pertama itu ada inventory journal number. Di sini itu numbernya I 16.001. Terus date-nya itu di tanggal 1 Januari. Oke. Memonya kita bisa ganti. Misalnya aku mau ganti inventory opening balance. Oke, bisa kita ganti kayak gini untuk memonya. Mau diganti boleh, nggak diganti juga nggak apa-apa. Nah, di bagian item number, kita itu bakalan kerja di bagian unit cost. Unit cost ini, itu kita input. Tadi kan yang ini udah. Terus tadi jurnal numbernya itu yang pakai yang ini. Unit cost-nya sekarang kita masukin. Unit cost-nya 400.000. Kemudian yang bawahnya ini 810.000. Selanjutnya itu ada 800.000. Nah, yang kita ubah tuh di bagian ini aja, yang lain-lainnya tuh tidak kita hapus, tidak kita rubah, sorry. Kemudian di bagian kategori kita masukin CLP, kita cek apakah udah benar. Kalau udah benar kita klik record. Oke, udah selesai. Aku rasa aku bakalan nunjukin gimana caranya itu ya. Tadi yang bagian balance sheet itu bakalan kita cetak atau kita unduh gitu istilahnya. Jadi bagian yang ini tadi, kerjaan kita ini tadi bakalan kita unduh. Caranya gimana? Di bagian report, pilih account, kita pilih standard balance sheet, mampir ke customize. Ini bulan Desember, kita ganti ke Januari karena kita tadi kerjanya cuman di bulan Januari aja. Caranya tahu di bulan Januari itu kayak apa. Nah ini kalian bisa lihat di nomor 4 ini. Itu transaksinya cuman di bulan Januari aja ya, nggak ada bulan-bulan yang lain. Jadi kita ubah yang di bagian select period ini jadi Januari. Udah benar 31 Januari 2016, kemudian kita display. Screen report kita ganti jadi print preview. Nah, ini jadi muncul Bangun Jaya tutorial alamat tadi yang udah kita input, udah muncul juga. Oke, selanjutnya kita send to PDF. Kita save di sini aja ya. Terserah kalian mau save-nya di mana. Kalau aku kayaknya di sini sih bisa ya. Aku mau new dokumen aja biar lebih terorganisir. New folder tutorial. Oke. Aku bakalan save di sini. Balance sheet. Kita kasih nama tutorial. Save. Sekian ya dari aku, kita lanjut ke part 2. Thank you.